Halo guys, balik lagi ya di channel ini. Kita lanjut eh, membahas mengenai DML atau Data Manipulation Language. Video sebelumnya kita membahas tentang DDL ya, Data Definition Language. Kita udah membuat 3 tabel, yaitu book, author, dan publisher ya. Jadi sekarang kita akan coba menginsert data di dalam tabel-tabel tersebut. Nah, sintaksnya untuk melakukan DML ini, untuk melakukan insert ya. Oh sorry, sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa di ML itu ada beberapa komen. Yang pertama ada insert untuk menambah data, update untuk mengedit data, kemudian delete untuk melakukan delete ya, menghapus data dan lain sebagainya ya. Di 3 ini kita nggak akan bahas karena ya mungkin lebih cocok untuk 3 ini doang ya. Nah, yang pertama ada insert nih. Nah, insert itu seperti ini teman-teman untuk sintaksnya ya. Jadi ada insert into ya, ini adalah keyword dari SQL, kemudian ada nama tabelnya ya. Kemudian kurung buka dan komen-komennya apa aja yang kita kolom-kolomnya apa aja yang kita mau masukin. Jadi sini ada ISBN, publisher name, author name, year, title, price. Jadi terus kita tutup. Kemudian kita pakai values di sini ya. Values kurung buka, ISBN-nya berapa? Ini harus cocok ya sama ini. Publisher name-nya apa? Author name-nya apa? Year-nya apa? Title-nya apa? Price-nya berapa ya. Kita akan coba insert ya di sini. Mana PG admin ya. Kita coba insert. Ini pindah dulu. Oke. Nah, di sini ada error teman-teman ya. Kenapa? Karena example publisher ini dia nggak present di table publisher ya. Kenapa itu? Karena sama sebenarnya sama DDL ya. DDL kan ketika kita mau membuat ini ya, membuat book ini, kita harus membuat ini dulu, author sama publisher dulu. Ya. Karena yang di refer atau yang diacu itu harus ada dulu tabelnya. Sama halnya dengan ini ya, ketika kita mau menambahkan data, karena ini adalah FK ya, ini adalah foreign key ke tabel publisher, jadi kita harus ada value ini dulu di dalam publisher, seperti itu ya. Nah, FK itu harus default ke existing PK dari tabel yang lain gitu. Nah, sekarang coba kita masukkan publisher yang di sini nih ya. Sorry, bukan yang di sini, yang di sini. Nah, sekarang kita coba insert. Nah, di sini ada error lagi nih. Ya, kenapa? Karena ini violates check constraint publisher URL check. Ya, publisher URL check ini apa? Ini adalah check yang ada di sini, teman-teman. Ya, nama ini auto generated. Ya, check ini dia auto generate jadi publisher URL check di sini ya. Kalau kita lihat di kiri, dia ada. Nah, ini ya, URL check. Nah, kenapa salah? Karena ini tadi kita input itu HTTP, nggak ada apa-apanya ya, langsung www gitu, examplepublisher.com. Nah, ini nggak boleh nih, ini harus ada titik 2 slash//nya gitu. Nah, ini kalau kita insert, nah baru benar ya, insert 01. Nah, ini adalah komen kita, kemudian 0 ini gue lupa apa ya. Kemudian 1 ini adalah berapa jumlah data yang barusan di insert ya. Jadi ada 1. Ya, ini kan cuma satu data ya kita insert dengan kolom yang beberapa gitu ya. Tapi harus tahu perbedaan antara data dan kolom. Ini adalah row atau baris atau namanya data ya. Kemudian ini masing-masing adalah kolom. Jadi kita hanya menambahkan satu data di publisher ini. Gitu. Oke, kemudian nah, ini udah bisa. Nah, sekarang autornya kita akan masukin lagi ya. Kan harus ada 2 ya, author sama publisher. Oke, berhasil insert. Kemudian yang book, sekarang kita bisa insert nih. Nah, oke, seperti ini ya.
Itu caranya kita menambahkan data di dalam suatu tabel ya. Jauh lebih mudah sebenarnya daripada DDL ya. Karena nggak perlu seribet itu ya. Nah, kemudian coba kita masukin ini ya. Kita coba insert ini. Apa yang terjadi? Nah, ini already exists. Duplicate key value violates unique constraint. Jadi ini kan PK ya, ISBN PK. Tapi di sini aku mencoba memasukkan hal yang sama lagi nih. PK-nya sama persis. Jadi ini nggak bisa ya, teman-teman. Jadi ini nggak bisa kita masukkan. Oke. Kemudian gimana caranya? Ya ya udah kita eh kita coba naikin satu aja di sini. Ya, kita naikin satu. Ini udah oke ya. Nah, udah benar. Jadi gitu ya. Kemudian untuk ini, jadi kita bisa memasukkan melakukan insert itu dengan cara kita buka kurung kurung apa ya? Ini namanya. Ya bracket biasa ya, kurung biasa dan kurung tutup di sini. Kita juga bisa nggak melakukan apa-apa di sini ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini kita bisa pick, kita bisa memilih mau kolom-kolom apa yang mau kita masukkan gitu. Tapi kalau yang di sini secara otomatis dia akan eh, ya di belakang layar ya, dia akan menambahkan ini sebenarnya semua kolom-kolom akan dimasukkan gitu. Jadi semua kolom di sini akan dimasukkan. Kalau kita lihat di sini ya, buku itu ada ISBN, publisher name, author address, year, title, dan price. Oke. Nah, di sini kita masukkan ada ISBN, publisher name, author name. Nah, di sini author address nggak ada nih, ya. Di sini author address itu null, dianggap null ya. Kemudian langsung dia lompat year, title, price. Nah, tapi kalau di sini ya, mau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus masukin author address-nya. Dan kalau nol gimana? Kalau nol kita langsung ketik aja nol di sini, ya. Mau huruf kecil, mau huruf besar bebas. Karena ini tidak case sensitif ya. Kita kasih nol di sini gitu. Oke. Jadi ada dua macam ya. Kita bisa melakukan ini dan tidak tidak menambah masing-masing kolom di sini. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Oke, ini kita coba masukkan. Kita akan mendapat banyak error nih di sini nih. Nah, di sini kenapa nggak bisa? Karena sebelumnya John Smith test itu nggak ada di author ya. Karena apa? Karena ini kan author name, ini author address ya. Kalau kita lihat di author ya, ini BTW gue melompati satu materi dulu ya. Ini adalah di QL, tapi biar kalian tahu aja. Jadi di tabel author ini dia ada dia ada John Smith ya, dan ada addressnya ini teman-teman ya. Nah tapi di sini dia maunya John Smith dan test gitu. Jadi nggak bisa ya. Jadi nggak bisa kita pakai John Smith sama tes di sini karena ini nggak ada di dalam dalam tabel author gitu. Nah kalau nol ini bisa, kenapa bisa? Karena ya nol ini ya dianggap ada gitu di sini ya, seperti itu. Nah sekarang select bintang from author ini untuk melihat ini ya. Jadi kita nggak ada nih tes di sini, makanya bisa error itu ya. Nah caranya gimana? Caranya ya kita copy ini aja, copy addressnya ke sini ya, biar bisa ke insert. Coba kita coba ya. Nah, berhasil ke insert ya. Sekarang kita coba lihat buku-buku kita ada apa aja di sini. Ya, berarti yang tadi masuk ya. Berarti yang tadi ini masuk di sini auto addressnya. Yang tadi ini 0, ini adalah 0 juga di bawah. Nah, sekarang kita coba lihat buku ya. Buku ini ada apa aja di dalamnya. Nah, kita lihat di sini dia itu title ya.
title lu ada beberapa yang sama ya, di sample book gitu. Sama semua. Nah, apa hal yang terjadi ketika kita mau alter table ya. Kita ulang lagi di DDL ya. Kita mau alter table book, tapi kita juga mau menambah constraint ya. Ini kita asal-asal aja ya constraint-nya. Kemudian constraint-nya adalah unique dari title. Ya, kita membuat title ini unik. Tapi sebelumnya kita ada title yang beberapa gini nih, ada yang sama gitu. Apa yang terjadi kalau kita seperti ini, kita nggak bisa membuat ya. Kita nggak bisa membuat unik. Kenapa? Karena tadi dia ada yang duplikat di dalam data itu. Mau nggak mau kita harus delete data-data yang duplikat tadi. Baru bisa membuat seperti ini. Ya, jadi nggak bisa di tengah-tengah, kita udah punya tabel, udah terisi datanya, kemudian baru apa namanya mau bikin unique constraint gitu nggak bisa ya. Jadi harus dipastikan data di dalam database harus unik dulu, baru kita bisa bikin constraint-nya. Nah, selain ini, kita juga bisa insert database dengan cara ini nih, ya. Tadi kan kurung ini opsional ya. Kita bisa menghapus ini, tapi ya semua kolom harus dimasukin. Kemudian untuk values, ini kita bisa masukin langsung beberapa ya, beberapa data. Contohnya nih, ini data pertama, ya. Kemudian dipisahin dengan koma, data kedua di sini nih, ya. Ini nggak harus di enter ya sebenarnya, tapi langkah baiknya kita enter supaya lebih gampang dibaca gitu ya. Sini contoh data ketiganya. Nah, kayaknya seperti itu ya. Jadi kita bisa insert satu data di dalam satu comment atau banyak data sekaligus. Seperti itu. Oke, itu untuk insert. Kemudian untuk update ya. Untuk update, sintaksnya seperti ini. Kita update, ini keyword dari SQL sendiri. Kemudian nama tabelnya. Kemudian kita mau set ya. Set kolom apa. Mau sama dengan berapa. Kemudian kolom apa sama dengan berapa. Nah, terus di sini jangan lupa pakai where ya. Di mana ISBN kita adalah sekian gitu. Nah, where ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya data kita udah jutaan, misalkan kalau kita mau mengupdate satu data aja gitu ya, tapi tanpa ada where di mana ini adalah PK-nya ya, maka semua data itu akan ke-update ya. Ketika kita nggak ada where di sini, semua data di tabel book ini dia akan ke-update menjadi 35,99 dan year 2022 ya. Ini sangat sering terjadi ya dan fatal mungkin ya. Ketika kita mau mengupdate suatu tabel atau apapun, kita lupa ada where gitu ya. So, di sini gue kasih warning, ini adalah part yang sangat penting gitu, ada where ini. Tanpa ini, kalian akan mengupdate semua recordnya sama kayak data ya, semua record di tabel book ini ya. Make sure ini unik untuk mengupdate satu record aja gitu ya, atau mengupdate ya beberapa record, nggak semuanya gitu. Nah, contoh nih di sini ya, update publisher, set nama publishernya test, di mana name-nya example publisher gitu. Nah, kita coba ya. Kita akan mencoba update publisher tadi. Kita lihat dulu publisher itu value-nya apa aja. Oke, ada ini ya. Nah, sekarang kita mau coba ganti namanya ya. Update publisher, set name, test misalkan ya. Atau apa ya. Famous publisher gitu ya. Famous publisher. Kita pakai where name sama dengan example publisher. Ini ya. Sekarang coba kita execute. Nah, ini ada error. Kenapa? Karena example publisher ini dia itu masih di reference dari table book ya. Jadi table book itu tadi dia ada ini example publisher. Dia masih nge-refer ke publisher ini. Jadi kita nggak bisa asal ganti gitu ya. Nah, ini violate foreign key constraint. Nah, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita mau update atau delete table sorry, ini bukan caranya ya. Jadi ini adalah alasannya kenapa ya.
karena masih di reference dari table book. Caranya gimana? Caranya mau nggak mau ya kita harus menghapus ini dulu, ya. Menghapus ini dulu, baru bisa mengupdate ini. Atau cara lain ya, kita bisa alter table, ya. Alter table lagi nih, DDL lagi. Dengan cara kita mengubah key-nya ya, ngubah constraint-nya. Yang sebelumnya ini, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi ini apa? Ini kan biasa lah ya, buku ya reference ke publisher kan, yang di seperti DDL IRD ini ya, buku dia ke publisher sini nih, ya kan? Nah, kita mau bikin itu ada requirement tambahan, yaitu tadi ada ini nih, ada on update cascade dan on delete set null. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Jadi ini kan buku nih, ya. Ini adalah buku, dia akan refer ke publisher, kan? Nah, ketika publisher ini diupdate ya, kayak kita di sini ya, kita mau update publisher, tapi di buku masih ada datanya ya. Ketika on update ya, dia itu ada macam-macam nih. Ketika on update itu masih on update di publisher ini ya. Ketika kita update di publisher ini, kita mau ngapain nih? Opsinya ada 4 ya. Yang pertama no action. No action itu default ya. Jadi sama seperti yang sekarang ini ya. Dia akan throw error kalau referencing key-nya nggak punya non-existing reference. Jadi ketika ini tuh tadi ya example publisher, dia ini udah dihapus, itu diupdate itu nggak bisa. Dia akan throw error seperti ini. Jadi yang kita itu default. Kemudian cascade itu semua matching rows di child table secara otomatis diupdate dengan new value. Jadi ketika tadi example publisher kita ganti famous publisher di sini ya, nanti di bukunya ini dia otomatis keganti juga. Jadi dia nggak akan error. Ya, itu namanya cascade. Kemudian set null. Set null ini ya ketika ini di-update ya, ini akan menjadi null. Ya. Foreign key-nya menjadi null. Jadi foreign key untuk null itu possible ya teman-teman ya. Kemudian set default ya. Ini halnya sama dengan set null tadi yang di atas. Tapi karena set null tapi instead null itu daripada null, kita kasih default value ya. Kita udah melihat sebelumnya ya, default itu seperti ini. Seperti ini ya, default null ya. Jadi ketika kita nggak masukin di press ini ya, atau ketika pressnya kita masukin null ya, secara otomatis dia akan bikin itu value-nya 0 seperti itu. Jadi ada 4 opsi ya tadi ya untuk on update. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk alter table ya. Kita berarti drop constraint dulu, kemudian kita add ya. Nah, ini sekarang kita coba akan membuat 2 komen akan kita jalankan secara sekaligus. Jangan lupa ada titik koma ya kalau gitu ya. Nah, kita blok terus kita execute. Nah, udah benar ya. Jadi sekarang coba kita akan melakukan ini, update publisher. Tapi sebelum itu kita coba lihat bukunya dulu. Di buku kan ada example publisher ya di sini ya. Di bawah di sini ada example publisher. Oke. Sekarang kita mau update publisher yang di tabel publisher ini dari example publisher jadi famous publisher. Kita akan coba. Nah, di sini nggak error ya. Di sini successfully. Sekarang kita coba lihat bukunya. Bukunya juga otomatis keganti nih teman-teman ya. Jadi di sini otomatis keganti. Jadi on cascade itu gunain untuk itu. Jadi ketika tabel yang direferensi itu diganti, ya ini otomatis keganti juga. Seperti itu ya. Oke, itu untuk on update. Nah, ini juga ada on delete nih. Jadi ya sama aja ketika ada ini misalnya buku, ini punya publisher, ketika ini di delete, ya udah ini mau ngapain gitu. Ada 4 juga, no action, cascade, set null, default. Ya kurang lebih mirip lah ya teman-teman. Mungkin kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, untuk sintaks dari delete, sebenarnya lebih simpel ya daripada update, karena update itu harus ada setnya. Ya, kita delete cuma delete aja, delete from apa, ya.
Kemudian where ini juga penting ya, sama kayak tadi. Kalau kita nggak pakai where, ya, kita kelupaan nih where-nya, ya semua data akan ke-delete gitu ya. Semua data di book akan ke-delete. Jadi seperti itu untuk eh pentingnya where ya di dalam update dan delete. Nah, untuk delete dia ada angka di sini ya, satu. Di sini gunanya untuk kasih info aja kalau misalkan data yang update ada berapa. Seperti itu ya. Jadi kalau delete itu dia ada from ya. Mungkin ini perbedaan yang agak simpel ya, bukan simpel, agak krusial gitu ya. Delete from. Tapi kalau update dia nggak ada from-nya. Jadi langsung update nama tabelnya aja gitu ya. So itu aja untuk DML ya, Data Manipulation Language. Kita belajar insert, update, delete, dan juga ada on update, on delete, dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton sampai habis. Di next video kita bahas mengenai TQL ya. Lumayan banyak sih. So, see you in next video ya. Bye-bye.